Presiden Joko Widodo mengunggah potret bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Potret kebersamaan itu diunggah di Instagram Jokowi pada Selasa 8 Oktober malam. Terlihat Jokowi dan Prabowo berbicara empat mata. Dalam keterangannya, Jokowi mengaku sedang makan malam dan diskusi santai bersama Prabowo. Bahkan Jokowi mengaku tidak terasa diskusi santai itu lebih dari 2 jam. Adapun Jokowi dan Prabowo makan malam di hutan Kota Pelataran, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara makan malam Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden yang beberapa hari lagi akan mengakhiri masa jabatannya Joko Widodo Selasa malam kemarin menarik bagi publik, terutama yang menyaksikannya melalui media sosial yang diunggah oleh Jokowi sendiri dan juga diunggah oleh Prabowo sendiri. Terhadap kejadian ini sudah barang tentu banyak interpretasi, banyak makna yang diberikan oleh publik kepada kedua tokoh ini. Yang jadi pertanyaan bagi publik, kenapa Jokowi dan Prabowo sama-sama mengunggah pertemuannya ini ke publik melalui akun Instagramnya masing-masing? Sahabat BN, bagi Prabowo pertemuan ini diunggahnya ke publik mungkin saja dimaksudkan bahwa Prabowo dan Jokowi hubungannya sangat baik, hubungannya sangat harmonis. Maksudnya, kalau ada media nasional ataupun media sosial akhir-akhir ini yang memberitakan hubungan antara Prabowo dan Jokowi retak, terutama gara-gara akun Fufu Papa yang menyeret nama Gibran, di mana akun itu berisikan hinaan dengan kata-kata jorok kepada Prabowo dan keluarganya. Itu yang menurut publik bisa membuat retak hubungan antara Prabowo dengan Jokowi. Kita juga menyaksikannya di bocor alus Tempo, dikemukakan keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran atau dengan keluarga Jokowi. Malah di bocor alus Tempo ini disampaikan keluarga Prabowo marah gara-gara akun Fufu Papa ini. Kenapa kemudian istana takut banget Gibran ini akan dilengserkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram. Terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Papa yang merefer ke Gibran itu. Gimana Cak akun Fufu Papa itu, Cak? Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Papa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Baik, jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, bener nggak sih nih akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya. Tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya, tidak secepatnya memitigasi. Iya, tidak cepat memitigasi karena bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial nggak pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu. Muncul juga rumor atau isu gitu ya bahwa Puan ini akan diusung untuk menjadi wakil presiden. Ya, gitu. gue juga dengar info itu bahwa nantinya Puan digadang-gadang lah
untuk menggantikan Gibran. Betul. Jika ada desakan masyarakat yang sangat besar terhadap wakil presiden dan kompetisinya sebagai wapres gitu. Sahabat BN, kalau kita lihat pula apa tujuan dari Jokowi mengunggah pertemuannya ini ke publik. Seperti kita katakan tadi, tentu bisa publik menginterpretasikan dengan berbagai macam. Namun setidaknya bisa jadi Jokowi mengunggah ini ke publik untuk memperlihatkan kepada lawan-lawan politiknya, kepada orang-orang yang ingin mengusut dia setelah nanti dia tidak lagi jadi presiden. Bahkan sekarang ini ada malah yang telah melaporkan Jokowi ke pengadilan atas tuduhan kebohongan Jokowi. Rizik Syihab atau yang kerap disapa Habib Rizik menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan melawan hukum berupa rangkaian kebohongan sejak tahun 2012 hingga 2024. Dikutip dari Kompas.com, Rizik melayangkan gugatan melalui Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan atau TAMAK. Dalam gugatannya, Jokowi dinilai telah melakukan serangkaian kebohongan sejak menjadi Cagup Jakarta tahun 2012 hingga periode kedua sebagai Presiden RI. Kebohongan itu dianggap berdampak buruk bagi bangsa Indonesia. Gugatan terhadap Jokowi dilayangkan tepat pada 30 September sehingga dinamakan G30S Jokowi. Di antara kebohongan yang termuat seperti data 6.000 unit pesanan mobil SMK hingga janji melakukan swasembada pangan. Para penggugat kemudian meminta Jokowi untuk membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia. Utang yang dimaksud mulai dari tahun 2014 hingga 2024 lalu disetorkan kepada negara. Selain itu, penggugat juga meminta agar negara tidak memberikan rumah serta uang pensiunan kepada Jokowi. Dan di sini bisa jadi Jokowi ingin menyampaikan kepada publik, kepada lawan politiknya, kepada orang yang tidak menyenanginya, bahwa kendati pun nanti dia tidak lagi presiden, tetapi dia akan dilindungi oleh presiden penggantinya, oleh Prabowo. Ini buktinya keakraban dia dengan Prabowo. Apalagi yang menjadi wakil presidennya Prabowo ini adalah anak kandung Jokowi sendiri. Bisa jadi dalam hati Jokowi ingin mengatakan melalui unggahnya ini, kalian jangan coba-coba mengganggu saya, karena saya dilindungi oleh presiden pengganti saya, oleh Jenderal Prabowo. Bisa jadi begitu dalam hati Jokowi. Sahabat BN, kalau demikian, apa yang kemungkinannya reaksi dari orang-orang, dari kelompok-kelompok masyarakat yang sekarang kita lihat ingin mengusut Jokowi setelah nanti dia tidak lagi jadi presiden. Seperti yang dikemukakan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam suatu kesempatan. Saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis, kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin
bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Akan tetapi sahabat BN, rakyat tentu berharap seorang pemimpin, apakah dia presiden atau pemimpin yang lainnya, bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi rakyat di dalam dia memimpin, di dalam dia bersikap, di dalam dia berperilaku. Kalau memang ada terselip di hati Jokowi untuk mempertontonkannya kepada publik atau kepada rakyat melalui pertemuan yang dilakukannya dengan Prabowo ini, bahwa dia tidak akan bisa diganggu, bahwa dia akan tetap aman, bahwa dia akan tetap nanti seperti sekuat dia saat berkuasa, karena dia akan dilindungi oleh presiden yang menggantikannya. Maka dengan demikian agaknya itu kurang pas dengan negara kita, negara hukum, dengan negara kita, negara demokrasi. Alangkah naifnya kalau seorang presiden, kalau seorang pemimpin di negara demokrasi ini, di negara hukum ini, dia berlagak mentang-mentang berkuasa dan mentang-mentang ada yang melindunginya. Dan rakyat tentu akan kecewa kalau Presiden Prabowo menjadi bemper, menjadi pelindung, atau menjadi bodyguard dalam tanda petik bagi Jokowi setelah dia nanti tidak lagi menjadi presiden. Rakyat tentu berharap kepada Prabowo selaku presiden kepala negara nanti berbeda cara dia memimpin dengan Jokowi. Karena dari sisi apapun banyak yang dilihat oleh rakyat kelebihan yang ada pada Prabowo dibandingkan yang dimiliki oleh Jokowi. Terutama dari sisi profesi. Kalau Jokowi sebelum jadi presiden, profesinya sebagai tukang kayu atau katakanlah pedagang furnitur atau katakanlah pebisnis. Tetapi Prabowo adalah seorang prajurit TNI yang kecintaannya kepada bangsa dan negara ini sungguh sangat-sangat tidak diragukan sedikit pun lagi. Sehingga ketika Prabowo mengatakan dia bersumpah siap mati memperjuangkan rakyat miskin, siap mati menjaga kehormatan bangsa dan negara, siap mati membela kebenaran, itu dipercaya oleh rakyat karena Prabowo ini adalah seorang prajurit TNI, seorang jenderal yang hidupnya semasa dia bertugas 100% demi bangsa dan negara. Demikian juga ditinjau dari sisi pendidikan. Prabowo punya pendidikan yang sangat banyak di dalam dan di luar negeri. Terutama di luar negeri, sangat banyak pendidikan yang diperoleh oleh Prabowo. Demikian juga dengan keluarga. Kalau kita perhatikan, Prabowo memiliki keluarga orang yang sangat-sangat berjasa kepada bangsa dan negara ini. Kakeknya yang seorang pendiri Bank BNI, ayahnya seorang begawan ekonomi di negeri ini. Karena itu sahabat BN, rakyat tentu berharap ada beda nanti ke arah positif antara kepimpinan Jokowi dengan kepimpinan Prabowo. Kalaulah Prabowo nanti menjadi presiden kepala negara hanya sebagai pelindung, sebagai bemper, dan mohon maaf kalau sebagai bodyguardnya
Jokowi setelah Jokowi tidak presiden lagi, tentu akan mengecewakan rakyat. Yang diharapkan oleh rakyat, Prabowo tentu memperlihatkan jiwa negarawannya kepada rakyat nanti. Kalau memang Jokowi ada terbukti melanggar hukum di saat dia menjabat sebagai presiden kepala negara, jika nanti itu dibawa ke pengadilan atau diusut secara hukum, tentu alangkah baiknya nanti Prabowo di sana berdiri sebagai seorang negarawan, tidak mendorong dan tidak pula melarang atau menghambat. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.